Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hakikat IPA pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Pendahuluan, pembelajaran IPA di sekolah merupakan fondasi awal dalam menciptakan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Samatova menjelaskan bahwa dalam suatu pembelajaran, guru tidak dapat memisahkan konten dalam suatu kegiatan belajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ambrose Cato, sains merupakan aspek sikap di samping sains sebagai produk dan proses. Perumusan masalah, bagaimana hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Kemudian apa fungsi dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah? Apakah rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah? Tujuan dapat menjelaskan hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah, dapat menjelaskan fungsi dan tujuan IPA di sekolah, dan dapat memahami rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah. Hakikat IPA. Ilmu pengetahuan berkembang semakin luas, mendalam, dan kompleks sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, pengetahuan berkembang menjadi dua bagian, yaitu natural science atau ilmu pengetahuan alam dan social science atau ilmu pengetahuan sosial. Meskipun demikian, penggunaan istilah sains masih tetap digunakan sebagai ilmu pengetahuan alam yang diindonesiakan menjadi sains. Tetapi ingat, ketika dunia internasional mengatakan sains, maka yang dimaksud ilmu pengetahuan alam. Beda dengan di Indonesia, masih ada saja orang yang mengartikan sains sebagai ilmu pengetahuan secara umum. Beberapa bidang ilmu pengetahuan alam atau sains, yang pertama yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau biologi, kemudian ilmu yang mempelajari tentang gejala fisik dari alam, fisika, ilmu yang mempelajari sifat materi benda, ilmu kimia, dan khusus untuk bumi dan antariksa disebut ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Apakah sains itu? Secara etimologi, Fisher 1975 halaman 5 mengatakan, kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya secara sederhana adalah pengetahuan. Kata sains mungkin juga berasal dari bahasa Jerman, yaitu Wissenschaft, yang artinya sistematis, pengetahuan yang terorganisasi. Jadi, sains dapat diartikan sebagai pengetahuan yang secara sistematis, tersusun, dan bersama-sama dalam suatu urutan terorganisasi. Misalnya pengetahuan tentang fisika, biologi, dan kimia. Dengan demikian, paling sedikit ada 3 komponen dalam rumusan atau batasan tentang sains. Yang pertama, kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. Yang kedua, proses ilmiah, dapat fisik dan mental dalam mencermati fenomena alam, termasuk juga penerapannya. Dan yang ketiga yaitu sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan, dan menyingkap rahasia alam. Nah, ketiga syarat tersebut dapat kita katakan sebagai syarat kumulatif. Artinya, harus ketiga-tiganya dimiliki oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai saintis. Hakikat pendidikan IPA, batasan yang dikemukakan Kirkham lebih tepat untuk pendidikan sains, sebab memasukkan unsur sikap, yaitu pada elemen konteks individu dan masyarakat. Di samping unsur konten dan proses dari sains, dalam pendidikan sains, unsur sikap sangat penting dikembangkan selain unsur konsep dan proses. De Boer
menyatakan bahwa Komisi Sains yang dipimpin oleh Otis W. Caldwell beranggotakan 47 orang, profesor dalam bidang pendidikan dan kepala sekolah Lincoln School, memberikan rasional dalam kurikulum dan arah sains dalam pendidikan sesuai dengan yang diinginkan oleh sains agar pencapaian peserta didik seperti yang diharapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sains merupakan sesuatu yang bernilai dalam hidup sehat, karena pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan individu dapat mencegah mewabahnya penyakit dan pengendalian berjangkitnya suatu penyakit. Yang kedua, meskipun sains terus melaju ke arah kemajuan, tetapi sains tetap peduli dengan Worthy Home Membership melalui pembelajaran tentang fungsi dan keterbatasan listrik, sistem ventilasi, pengoperasional dari berbagai alat di rumah yang digunakan dalam sehari-hari. Yang ketiga, pelajaran sains bermanfaat untuk keperluan pekerjaan khusus dalam kehidupan yang umum, misalnya fisika, biologi, kimia, fisiologi, dan kesehatan. Yang keempat, berkaitan dengan tujuan kemasyarakatan, sains memberikan penghargaan yang lebih terhadap kerja dan kontribusinya dalam memberikan masyarakat kemampuan untuk mengambil peran dalam masyarakat. Yang kelima, kontribusi sains dalam pemanfaatan waktu luang, misalnya melalui pemahaman tentang optik dan prinsip kimia dalam fotografi, dan pembuatan observasi yang lebih mendalam tentang alam sambil menjelajahi kawasan atau wilayah atau negara ataupun pantai. Dan yang keenam, studi tentang sains memberikan kontribusi dalam pengembangan etika dan karakter melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep kebenaran dan kepercayaan terhadap hukum sebab akibat. Di sini ada beberapa tujuan yang direkomendasikan dalam hakikat pendidikan IPA. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui pendidikan dengan penyebaran informasi tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan hubungan sains dan keindahan alam. Yang ketiga, menarik minat peserta didik untuk melakukan studi lanjutan tentang sains dalam mengantisipasi bagi mereka yang memilih karir yang berkaitan dengan sains sebagai saintis atau ahli sains yang memerlukan pengetahuan sains. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengobservasi, membuat pengukuran yang diteliti terhadap suatu fenomena, mengklasifikasikan pengamatan, dan membuat penalaran secara jelas terhadap hasil pengamatan. Yang kelima, pemahaman yang jelas tentang prinsip masing-masing cabang sains yang meliputi fisika, kimia, biologi, dan masing-masing cabang ini dikembangkan oleh ahlinya masing-masing. Lalu, tujuan pendidikan sains dewasa ini mencakup yang pertama, pengetahuan dan pemahaman atau scientific information. Yang kedua, penggalian penemuan atau exploring dan discovering scientific processing, yaitu dimensi yang berhubungan dengan penggunaan proses-proses IPA untuk mempelajari bagaimana IPA dalam bekerja dan dalam berpikir dengan mengamati, mendeskripsikan, mengklasifikasi, mengorganisasikan, mengkomunikasikan, berhipotesis, menguji hipotesis, melakukan interpretasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, imajinasi dan kreativitas yang berarti berhubungan dengan kemampuan memvisualisasikan atau menghasilkan gambaran mental, mengombinasikan objek, gagasan dengan cara-cara baru, dan memecahkan masalah atau teka-teki. Yang keempat, sikap dan nilai yang merupakan pengembangan suatu kepekaan dan penghargaan kepada orang lain dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif dan mengambil keputusan yang didasari oleh nilai-nilai individu, sosial, dan lingkungan. Yang kelima, penerapan, yaitu mampu mengidentifikasikan hubungan konsep IPA dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Lalu, IPA sebagai proses, di mana IPA sebagai proses itu menyangkut
proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk yang dikenal sebagai proses ilmiah. Dari proses ilmiah ini akan didapatkan suatu temuan ilmiah. Dan menurut Semiawan dalam Destia tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari bahwa pendekatan keterampilan proses sains ditetapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan fakta kepada siswa. Yang kedua, adanya kecenderungan bahwa siswa lebih memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh yang konkret. Yang ketiga, penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak bersifat mutlak 100%, tetapi bersifat relatif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai dari dalam diri anak peserta didik. Lalu, IPA sebagai produk, di mana IPA sebagai produk diartikan sebagai kemampuan dalam menguasai terhadap suatu produk, proses, dan sikap ilmiah yang dikembangkan dalam IPA, khususnya pada penguasaan siswa terhadap pembelajaran IPA sebagai sesuatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, produk IPA adalah semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah dikumpulkan melalui proses observasi. Jadi, dasar pembentukan produk IPA adalah data yang telah diperoleh melalui observasi. Data adalah fakta yang telah diketahui kondisinya. Lalu, IPA sebagai sikap ilmiah, di mana IPA sebagai sikap ilmiah ini sebagai sesuatu proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu penanaman sikap di dalam diri peserta didik ketika melaksanakan proses metode ilmu penyelidikan dan proses pembelajaran IPA. Nah, sikap-sikap ilmiah itu meliputi objektif terhadap fakta, yang artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri oleh perasaan senang atau tidak senang. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan bila belum cukup data untuk mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, berhati terbuka, yang artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuan tersendiri. Sementara itu, jika gagasan orang lain memiliki cukup data yang mengandung gagasan tersebut, maka ilmuwan tersebut tidak ragu dalam menolak temuannya sendiri. Nah, lalu tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Yang selanjutnya, bersikap hati-hati. Nah, sikap hati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasari pada sikap yang penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak mudah cepat dalam mengambil kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan penuh hati-hati berdasarkan fakta-fakta pendukung yang hasilnya itu dipastikan benar-benar akurat. Lalu, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan, curiosity yang tinggi bagi seseorang ilmuwan yang dianggap biasa oleh orang pada umumnya. Nah, hal itu merupakan hal penting dan layak untuk diselidiki. Nah, lalu di sini teknologi, di mana berdasarkan Arianto tahun 2018 mengungkapkan bahwa sains dan teknologi adalah sesuatu bagian yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dari awal peradaban sampai akhir kehidupan manusia, di mana sains dan teknologi ini terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia, yang pada hakikatnya kemajuan sains dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, karena kemajuan sains dan teknologi akan berjalan sesuai dengan peningkatan kebutuhan manusia.
Nah, dapat diketahui, dapat dilihat dalam PPT hubungan antara produk, proses, dan sikap alamiah. Nah, setelah itu didapat kesimpulan bahwa pembelajaran IPA di sekolah merupakan pondasi awal dalam menciptakan siswa-siswi yang ingin memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan dengan cara mencari tahu tentang alam. Didapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran IPA di sekolah merupakan pondasi awal dalam menciptakan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah. Nah, pembelajaran IPA diarahkan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan saja yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan sesuatu proses penemuan. Lalu, hakikat sains itu terdiri atas 3 komponen, yaitu suatu produk, proses, dan sikap ilmiah. Nah, ketiga komponen ini menjadi suatu keutuhan dalam proses belajar mengajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.